Woi, Tot, di video kali ini gue pengen ngebandingin Android dengan harga 3 jutaan second versus iPhone yang harganya 8 jutaan second. Tapi semua untuk harga itu tergantung kondisi dan di mana lu belinya cuy. Ini pokoknya range harganya sekitar 3 jutaan yang Oppo Reno 2 dan 8 jutaan yang iPhone yang lagi gue pegang ini, yang varian 200 gigaan ya. Dan menurut lu ya, kalau di compare cocok atau enggak sih? Sebenarnya sih kalau di compare cocok atau enggak sih, gue nggak terlalu peduli sih cuy. Yang di sini yang pengen gue bahas adalah, experience gue antara kedua handphone ini. Ya, pokoknya ini review ngaco sih. Review-review nggak jelas gitu, tapi gue suka aja gitu ngebuat review-review nggak jelas gitu karena ini kan channel nggak jelas, isinya nggak jelas, apapun yang ada di channel ini sih nggak jelas, pokoknya sampah lah pokoknya. Dan di sini dusnya lu udah ketahuan banget ya, antara kedua handphone ini beda banget size dusnya. Kita ngomongin soal dus dulu cuy, buat memperpanjang durasi. Di sini lu bisa lihat untuk dalaman boxnya begitu dibuka, dia mirip-mirip lah tulisannya ya. Sini ada Oppo, sebelah ada tulisan Apple bla 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 bla. Dan menurut gue antara desain kotak si Oppo dengan iPhone, gue lebih suka desain kotak yang ada di Oppo. Nggak ngebosenin dan iya panjang-panjang ora jelas. Enggak sih, panjangnya kayak punya gue sih. Dan di sini kalau gue bandingin antara Oppo dengan iPhone dari segi tampilan ya. Kalau buat bicarain spek, spesifikasi dan lain-lain, lu tanya Bella sama Mbak Google, jangan tanya sama gue. Di sini gue cuman pengen ngasih tau experience gue aja, kenyamanan gue make kedua handphone ini dan siapa tahu bermanfaat buat lo. Enggak, sorry. Gue lupa di channel ini tuh video yang bermanfaat tuh sedikit sekali cuy. Dan menurut gue ya, layar si Oppo Reno 2 ini entah kenapa adem banget di mata, enak banget di mata. Bahkan sekalipun gue bandingin sama si iPhone X, gue entah kenapa ya, layar ini jos banget sih menurut gue, jos parah. Dan tampilan fullnya ini cuy, fullnya ini wah gila sih. Tapi sebenarnya kalau benar-benar dibikin antara bezel bagian atas dengan bawah itu dibuat sama-sama tipisnya, ini bakal gokil banget sih, bakal bakal keren banget. Ini yang gue suka dari desain layarnya ini, kalau nonton video gitu nggak ngeganggu. Dan kalau main game di iPhone X itu nggak enak banget cuy, apalagi main PUBG. Itu nggak enak banget, banyak banget bagian-bagian kepotong, nggak penting lah pokoknya. Nggak penting pisan main game di iPhone X itu entah kenapa kurang enak, kurang serak gue. Terlebih lagi buat gue yang suka banget nonton video-video panas, menurut gue ya ada poni-poni ini tuh mengganggu sekali cuy. Dan ya ini adalah salah satu solusi si Oppo Reno 2 ini buat gue yang hobi banget nonton video-video panas. Menurut gue ya, layar yang ada di Oppo ini, kecerahan layarnya tuh gue udah sempat bandingin kan. Gue sempat fullin juga brightness-nya dan gue lihat-lihat sama iPhone X, dia kayak kalau gue lihat ya, kalau kita lihat tanpa baca spesifikasi, tanpa mengetahui spesifikasi detail kedua layar ini, itu tuh sama-sama enak cuy, sama-sama terang gitu. Di bawah sinar matahari tuh enak makainya, sama-sama ngejreng gitulah layarnya pokoknya. Dan kalau gue dipaksa jawab kenapa gue lebih milih layar yang ada di Oppo Reno 2 dibandingkan layar yang ada di iPhone X ini bukan hanya masalah resolusi, PPI, nits, score nitsnya, bukan. Ini cuman karena masalah poni. Iya yang kayak gue bilang tadi cuy, ketika kita main game, percayalah sama gue, di iPhone 8 Plus itu jauh lebih enak dibandingkan di iPhone X. Kalau lu buat main PUBG, percaya dia sama gue. Dan menurut gue urusan perponi-ponian ini itu sih relatif ya. Itu balik lagi ke kesukaan lo pribadi. Ada orang yang suka poni, ada yang gak suka, ada yang sama sekali pengennya make ya rasio yang kayak zaman dulu banget layarnya. Dan menurut gue itu sah-sah aja sih. Itu balik lagi ke selera lo masing-masing. Dan sekarang gue pengen ngebicarain soal kamera handphone ini nih. By the way, ini kameranya lebih banyak dibandingkan iPhone 11. Ada satu 2 3 4, ada 4 titik kamera. Yang satunya lagi yang kecil tuh beda beda space, dia ada di bagian bawah banget. Untuk flashnya dia ada di sebelah kanan. Kalau kita lihat dari belakang iPhone lagi, dari belakang HP-nya. Dan ini kalau gue compare antara kedua handphone ini, yang iPhone dengan yang Oppo Reno 2, sebenarnya buat hasil foto, gue lebih suka di Oppo Reno 2. Cuman sayangnya buat perekaman video entah kenapa iPhone itu masih menang cuy.
Dan di sini gue pengen kasih lihat perbedaannya ke lu. Nah, ini adalah hasil jepretan si iPhone sebelah kiri dan si Oppo Reno 2 sendiri di sebelah kanan. Kalau lu bisa lihat sini untuk urusan ketajaman itu udah masing-masing lensa ya dan tergantung megapiksel juga. Cuman buat kualitas foto coba lu bantuin gue buat nilai foto mana sih yang lebih bagus dan tulis di kolom komentar lu lebih prefer ke iPhone atau lebih prefer ke si Oppo-nya sendiri. Dan kalau gue kasih lihat dalam keadaan zoom nih di layar yang lagi lu lihat ini. Nah, ini hasil foto dari si Oppo Reno 2. Coba lu apa ya? Lu ingat-ingat kondisi gambarnya kayak gini dan sekarang gue bandingin di iPhone X. Dia kalau kita bandingin dengan si Oppo dia sedikit lebih kayak ke kuning-kuningan gitu ya. Dan berhubung karena si Oppo ini dia punya mode malamnya, gue coba bandingin juga. Si iPhone di sebelah kiri, Oppo sebelah kanan. Untuk gelap, ini nggak terlalu gelap sih, cuman agak sedikit low light gitu. Cuman permasalahannya adalah di sini lu bisa lihat kan bahwa si iPhone ini hasil jepretannya jadi terlampau kuning banget. Memang mode malam yang ada di Oppo ini nggak bikin cerah-cerah amat, cuman warnanya yang gue pilih, yang gue suka Oppo, karena terlihat lebih santai kalau si iPhone tadi terlalu kuning banget cuy. Dan sekarang gue ngomongin soal desain kedua handphone ini. Tapi ini kalau ngobrolin soal desain, ini balik lagi ke diri lu masing-masing cuy. Kayak lu suka sama seseorang kan antara gue sama lu beda kan. Kalau gue lebih suka ke tante-tantean, kayak janda-janda gitu. Tapi kalau lu ya gue nggak tahu sih sama atau nggak ke gue. Dan sini kalau buat desain Oppo sendiri, gue nggak ada yang gimana-gimana gitu menurut gue. Gue no komplain lah buat masalah desain. Gue nyaman-nyaman aja atau jangan-jangan mata gue yang udah terlalu jenuh kali yang ngeliat logo Apple mulu yang biasa gue pakai. Tapi ya balik lagi ke diri masing-masing sih. Gue nggak bisa bilang yang ini jelek atau yang ini jelek karena belum tentu gue bilang ini bagus buat gue modelnya, belum tentu juga bagus buat lu. Siapa tahu gue bilang bagus, lu bilangnya jelek. Dan lu bilangnya bagus, gue bilangnya jelek, ya kan? Kalau masalah desain, itu balik lagi ke diri lu masing-masing lah. Cuman yang gue rasain ya, ini yang gue rasain. Gue ketika megang kedua handphone ini, antara Oppo dan iPhone pun, dia kesan premiumnya dapat dua-duanya. Kalau buat iPhone mah gak usah ditanya cuy. Tapi antara kedua handphone ini gak ada yang gak premium. Dua-duanya tuh rasa premiumnya tuh dapat semua cuy. Cuman gue harus sedikit adaptasi sedikit lah terhadap si Oppo Reno 2 ini. Kenapa? Karena yang ada di iPhone X ini itu layarnya nggak sepanjang yang ada di Oppo Reno 2 cuy. Jadinya ya kadang kayak kaku gitu kan pakai ini handphone kepanjangan gitu. Tapi gue suka sama material si iPhone X. Dia warnanya nggak terlalu ngejreng-ngejreng gimana gitu. Kayak warnanya nggak terlalu banyak maksud gue. Beda banget sama ini warnanya nggak banyak sih. Cuman kayak mantul cahaya gitu kayak kilat-kilat gimana gitu. Tapi bukan berarti jelek ya, bagus-bagus aja. Cuman ya itu balik lagi ke prefer masing-masing. Lu sukanya kayak gimana? Oh iya, ada lagi nih yang pengen gue share ke lu nih. Ini mengenai apa ya? Bagian keamanan sih untuk unlock handphonenya sendiri. Si iPhone X ini dia cuman pakai Face ID atau passcode. Kalau si Oppo ini dia bisa passcode, bisa pakai fingerprint. Nah, ini nih, ini yang gue suka nih. Fingerprint on display-nya. Ini udah setelah gue coba-coba beberapa kali, ya tergolong cepat lah, enak sih, gue nyaman-nyaman aja. Dan yang bikin ngebetain dari iPhone X, lu udah belinya lebih mahal, lu dapet chargernya yang 5 watt. Ya 5 watt nggak tuh cuy, yang di saat orang lain ngecas udah selesai, lu tuh kayak baru setengahnya gitu kan. Itu kan ngebetain kan. Dan ditambah lagi kalau seandainya lu beli iPhone X second, ini mana baterai health-nya itu jauh banget di atas kata 100% kan, udah mulai berumur kan. Jadi bentar dikit-dikit kayak udah mau habis lagi baterai, bentar dikit-dikit kayak udah mau habis lagi. Sekarang gue sedikit ngebahas soal speaker nih. Untuk speaker enaknya di iPhone itu dia kayak kanan kiri gitu, kalau lu lagi nonton video gitu kan lu miringin, suaranya tuh dapat karena bagian buzzernya tuh kayak ada dua bagian gitu. Sedangkan si Oppo enggak, cuma dia ngebahas juga cuy, coba lu denger.
Dan yang tadi lu lihat itu, yang tadi lu denger juga itu adalah perbandingan speaker antara si Oppo Reno 2 dengan si iPhone X. Menurut gue si Oppo bassnya dapet sih, cuman si iPhone bassnya lebih bulat dan ketika lu nonton video di iPhone itu suara bassnya itu ya lebih enak, lebih dapat dibandingkan di Oppo. Cuman speaker yang di Oppo ini buat denger musik-musik yang nada beatnya agak tinggi, terus terus nada vokalnya kayak agak tinggi juga, melenting tinggi, ada bassnya dikit-dikit, itu masih nyaman lah pakai speaker Oppo Reno 2 ini. Gue udah nyobain beberapa kali. Terus ya soal pilihan nih, lu milih Reno 2 atau iPhone X, sebenarnya sih gue nggak peduli-peduli amat sih lu mau milih mana. Dan menurut gue ya kalau gue disuruh pilih, gue nggak tahu sih milih yang mana. Yang jelas gue cuma buat video.